그 돈으로 또 뭐 하시게? 한 푼 두 푼 모아서 우리 언제 이해? 가는 거. 처리해줘요. 뺑그리? 뺑그리? Di awal film, diperlihatkan dengan seorang suami bernama Gangmu yang terlihat sedang bersih-bersih di rumah. Berbeda dengan umumnya, Gangmu ini adalah sosok suami pendiam atau culun dan tidak suka dengan kekerasan. Keseharian Gangmu selalu diisi dengan kegiatan yang bermanfaat yaitu mengerjakan semua pekerjaan rumah yang tak dikerjakan istrinya. Ia juga tak lupa selalu membersihkan uang yang ada di dompet sang istri yang sudah menumpuk agar selalu bersih. 한 푼 두 푼 모아서 우리 언제 이해? Sementara istri Gangmu yang bernama Misun, sangat bertolak belakang. Ia merupakan seorang detektif cerdas yang bekerja di tim penyidik kepolisian. Misun juga sangat ahli bela diri dan menembak. Bahkan Misun sampai dinobatkan sebagai penembak nomor 2 terbaik di negaranya. Suatu hari, terlihat Misun sedang memimpin rapat di divisinya dan membahas tentang seorang bandar narkoboy yang telah lama menjadi targetnya. Misun telah berhasil melacak markas bandar tersebut hingga hari itu juga, Misun dan timnya akan melakukan penyergapan, di mana Misun akan menjadi pemimpin dari 3 orang rekan laki-laki yang akan berangkat ke sana. Dirasa semua persiapannya sudah matang, Misun dan timnya segera berangkat menuju TKP. Sesampainya di sana, Misun langsung menggunakan alat stun di tangannya hingga inilah yang terjadi. Tanpa kesulitan, Misun berhasil menumbangkan para anak buah si bandar. Ia segera menemui si bandar yang sedang bersantai di ruangannya. Di sini, si bandar bertanya apakah Misun mempunyai bukti yang kuat untuk menangkap dirinya. Awalnya Misun hanya terdiam karena dirinya belum mempunyai bukti fisik. Namun beberapa saat kemudian anak buah Misun berhasil menemukan satu tas yang berisi narkoboy di sebuah mobil milik si bandar. Alhasil, si bandar pun tidak bisa berkutik dan langsung ditangkap oleh tim Misun. Malam harinya Misun dan ketiga anak buahnya merayakan atas keberhasilan mereka yang telah menangkap targetnya tadi siang. Di tengah-tengah pesta, salah satu anak buah Misun yang bernama Sangwok meminta Gangmu yaitu suami Misun agar merefleksi tubuhnya. Tanpa keberatan, Gangmu pun segera melakukan perintah Sangwok. Di sini, Gangmu sempat menitipkan Misun kepada Sangwok agar selalu menjaga istrinya. Namun Sangwok menjawab jika merekalah yang selalu dijaga oleh Misun. Sebab Misun lebih hebat daripada mereka bertiga. Berpindah ke Cikoneng, terlihat seorang wanita yang sedang menyimpan sebuah flash disk di salah satu brankas. Setelah menyimpan flash disk tersebut, tiba-tiba ia dikejar oleh beberapa orang. Pada akhirnya ia dipojokkan oleh beberapa orang misterius tersebut. Mereka meminta agar wanita tersebut mengembalikan flash disk yang tadi disimpannya. Ternyata di dalam flash disk tersebut berisi file rekening milik jenderal korup. Orang-orang ini adalah suruhan si jenderal tersebut. Saat ia akan mencoba kabur dari sana, orang misterius itu pun berhasil menembaknya hingga membuat si wanita terjatuh ke bawah. Pagi harinya, terlihat Misun dan timnya sedang mengolah TKP atas penembakan wanita tersebut. Beruntung, wanita tersebut masih hidup dan sekarang berada di rumah sakit. Di sini, Misun sangat yakin kalau orang-orang yang menyerang si wanita adalah orang profesional. Sebab tidak ada satupun jejak atau bukti yang mereka tinggalkan. Kemudian Misun memerintahkan satu anak buahnya agar memberitahu media kalau si wanita korban penembakan semalam telah wafat. Hal ini Misun lakukan agar orang-orang semalam tidak memburunya lagi. Di tempat lain memperlihatkan Gangmu sedang berbelanja untuk kebutuhan dapur. Tak sengaja ia melihat satu wanita yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Gangmu pun hanya terdiam sambil menatap tajam kepada si wanita tersebut. Setelah kejar-kejaran cukup lama, si wanita itu pun berhasil disergap di sebuah gang. Saat wanita itu akan ditangkap tiba-tiba, ternyata itu adalah Gangmu. Dengan mudahnya Gangmu menghajar orang-orang tersebut hingga berserakan di jalan. Setelah kejadian tersebut, Gangmu dan wanita itu berkomunikasi secara efektif. Wanita ini bernama Haeju. Ternyata, Haeju ini adalah sahabat Gangmu di masa lalu. Ia pun menceritakan jika dirinya tak bertugas dan telah pensiun sama seperti Gangmu. Di sini kita akan mengetahui jika Gangmu yang selama ini dikenal culun dan penurut, ternyata ia mantan agen rahasia terbaik di masa lalu. Gangmu pernah satu tim dengan Julia saat dirinya memberantas teroris yang masuk ke negara mereka.
Namun sampai sekarang, Gang Mu memilih untuk merahasiakan kepada semua orang termasuk kepada sang istri. Di sini Haiju bercerita kalau orang-orang tadi adalah orang yang menculik suaminya. Ia pun memberitahu jika suaminya sampai sekarang masih aktif menjadi agen rahasia tersebut. Sobat juga perlu tahu, jika suami Haiju ini juga merupakan sahabat Gang Mu. Namun 1 minggu ini suami Haiju telah diculik oleh musuhnya. Sebagai sahabat, Gang Mu menawarkan diri untuk bersama-sama mencari suami Haiju. Namun Haiju hanya berterima kasih lalu pergi dari sana. Dari kejauhan, 2 anak buah Misun sedang mengawasi Gang Mu dan mereka malah menyangka jika Gang Mu telah berselingkuh. Saat di kantor, kedua anak buah Misun pun menggibah kejadian tersebut kepada salah satu rekannya yang bernama Sangwo. Nampaknya Sangwo tidak percaya dan bagaimana mungkin pria seculun Gang Mu sampai melakukan perselingkuhan. Di waktu yang sama, ternyata Misun mendengar semua obrolan tersebut dan ia pun segera menginterogasi para anak buahnya. Di sini, Misun masih tidak percaya sebelum dirinya melihat secara langsung. Beberapa jam kemudian Misun sampai di rumah dan masih memikirkan kebenaran tentang Gang Mu tersebut. Namun ia memilih diam dan tidak menanyakan tentang hal apapun kepada Gang Mu. Saat malam, Gang Mu terbangun dan mengingat kembali kenangan saat ia masih menjadi pasukan khusus. Kala itu Gang Mu ditugaskan untuk menyergap teroris yang masuk ke Korea menggunakan kapal laut. Gang Mu satu tim dengan suami Haiju sementara Haiju bertugas mengarahkan mereka dari jarak jauh. Dengan skill tingkat dewa yang dimilikinya, Gang Mu dan tim berhasil meratakan para teroris tersebut. Namun karena kecerobohan temannya, Gang Mu pun tertangkap. Setelah ditawan, Gang Mu berhasil selamat namun temannya tersebut dihabisi oleh musuh. Setelah kejadian tersebut, Gang Mu diberhentikan oleh komandannya. Beberapa hari kemudian Gang Mu kembali bertemu dengan Haiju di sebuah mall. Ternyata sekarang Haiju ingin menerima tawaran bantuan dari Gang Mu untuk mencari suaminya. Haiju pun mengajak Gang Mu ke rumahnya untuk berdiskusi lebih lanjut. Namun di waktu yang sama, ternyata kedua anak buah Misun melihat Gang Mu serta Haiju lalu memfotonya. Foto tersebut mereka kirim kepada Sangwo yang sedang bersama Misun. Melihat foto tersebut Misun dibuat kaget bukan main. Sebab dirinya sangat tidak menyangka jika Gang Mu suaminya yang culun telah berselingkuh. Setelah sampai di rumah Haiju, Gang Mu bertanya dengan siapakah suaminya bermasalah sampai-sampai orang sehebat dia bisa diculik. Haiju mengatakan jika suaminya sedang mengungkap kembali kasus korupsi Jenderal Park yang pernah dilakukan pada tahun 2013 sampai 2015. Sehingga Haiju berasumsi kalau dalang dari penculikan suaminya adalah Jenderal Park. Di waktu yang sama, Haiju mendapat kabar dari informannya jika ia telah mengetahui markas Jenderal Park sekaligus tempat suaminya yang diculik. Kemudian mereka memutuskan untuk bertemu di salah satu hotel. Saat malam hari, Misun terlihat bingung karena sebenarnya ia ingin menanyakan tentang perselingkuhan Gang Mu. Namun Misun lebih memilih tetap diam karena mempunyai rencana untuk menjebak Gang Mu. Tak berselang lama Gang Mu mendatangi Misun lalu meminta izin untuk memakai mobil pada besok pagi. Hal tersebut tentu saja membuat Misun semakin curiga. Karena tidak biasanya Gang Mu memakai mobil. Keesokan harinya Misun diantar oleh Sangwo untuk mengikuti kemanapun perginya Gang Mu. Setelah beberapa lama ternyata Gang Mu menjemput Haiju lalu pergi ke hotel tengah kota untuk bertemu dengan informan Haiju. Sesampainya di sana, Gang Mu dan Haiju langsung memasuki kamar si informan tersebut untuk mendapat informasi letak markas Jenderal Park. Melihat suaminya masuk kamar hotel dengan wanita lain, Misun pun langsung murka dan hendak mendobrak pintu kamar tersebut. Namun Sangwo melarang dan berhasil menenangkan Misun. Sangwo mengajak Misun agar sebaiknya menunggu di luar hotel sambil memikirkan cara terbaik untuk menjebak Gang Mu. Saat mereka berdua menunggu di luar, tiba-tiba Misun mendapat panggilan yang mengabarkan jika wanita korban penembakan sudah sadarkan diri. Dengan cepat Misun mengajak Sangwo untuk menginterogasi wanita tersebut. Kini Gang Mu dan Haiju sedang berdiskusi dengan informannya. Sebelum memberitahu lokasi markas Jenderal Park, Mang Informan menceritakan terlebih dulu masalah yang sebenarnya. Saat itu Jenderal Park pernah korupsi sebanyak 3,5 juta won dan semua uangnya disimpan di dalam rekening. Sandi rekening tersebut berada di dalam flash disk yang direbut oleh suami Haiju dan rekannya yang ternyata adalah wanita korban penembakan. Kini suami Haiju diculik dan rekan wanitanya masih terbaring di rumah sakit. Jenderal Park ingin mendapatkan kembali flash disknya namun sampai sekarang mereka belum bisa mendapatkan flash disk tersebut. Kemudian si informan memberitahu kalau markas Jenderal Park berada di kantor pusat kesehatan mental militer.
Setelah mengetahui lokasi tersebut, Haeju beserta gangmu berterima kasih dan mereka pun akan pergi ke sana pada besok malam. Di rumah sakit, Misun sedang menginterogasi wanita tersebut dan bertanya siapakah orang-orang yang mengejarnya, dan kenapa ia sampai di berondong peluru. Ia pun menjawab kalau orang-orang tersebut adalah anak buah Jenderal Park yang mencoba merebut flash darinya. Di dalam flash disk tersebut berisi sandi rekening hasil korupsi Jenderal Park. Namun mereka tidak tahu jika flash disk yang bawah hanyalah pengalihan. Flash disk yang sebenarnya masih disimpan di rumah rekannya yang beralamat di Koneng nomor 19 Blok B. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Misun berterima kasih lalu pergi dari sana. Singkat cerita, Gangmu dan Haeju sedang menyiapkan persenjataan untuk masuk ke dalam markas Jenderal Park. Di sini Gangmu meminta Haeju agar mengawasinya saja dari jarak jauh sedangkan dirinya yang akan masuk ke dalam. Dengan menyamar menjadi tukang sedot WC, Gangmu bersiap untuk pergi ke markas tersebut. Sesampainya di sana, dengan mudahnya Gangmu mengelabui para penjaga sampai ia diizinkan untuk masuk. Sementara itu Haeju terus saja mengawasi Gangmu dari jarak jauh. Kemudian Gangmu menyamar menjadi pasien yang mentalnya terganggu karena kita tahu, jika markas Jenderal Park berada di kantor pusat kesehatan mental militer. Di sini Gangmu bertingkah laku seperti orang gila sehingga membuatnya dibawa masuk ke dalam oleh para penjaga. Ketika sudah di dalam, Gangmu langsung melumpuhkan penjaga dan memakai seragamnya. Kini Gangmu telah menyamar menjadi penjaga dan ia pun mendapatkan akses yang lebih mudah untuk masuk ke ruangan suami Haeju di Sandra. Di tempat tersebut terlihat suami Haeju sedang disiksa habis-habisan, karena sampai sekarang, ia tidak memberitahu di mana flashnya disimpan. Ketika akan disetrum, beruntung aki pengalir listriknya sudah soak. Si penjaga meminta rekannya untuk mengambil aki cadangan. Di waktu yang sama tiba-tiba Gangmu datang dari belakang dan langsung menghabisi si penjaga. Dengan arahan dari Haeju, Gangmu membawa suami Haeju pergi lalu memasukkannya ke dalam ambulans. Gangmu yang masih memakai seragam penjaga, dengan mudah ia pun keluar sambil membawa mobil ambulans. Misi pun dianggap berhasil. Sekarang Gangmu akan langsung membawa suami Haeju ke dokter yang telah Haeju siapkan. Di tempat lain Jenderal Park terlihat panik karena baru saja ia mendengar kabar kalau suami Haeju yang ternyata bernama Kim Jung-san telah berhasil kabur. Di sini Jenderal Park segera menghubungi anak buahnya untuk segera menangkap kembali Kim. Ternyata tangan kanan Jenderal Park ini adalah si informan Haeju yang sebelumnya melakukan pertemuan di hotel. Kemudian si informan mendatangi suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata wanita tersebut adalah Haeju. Terungkap fakta jika selama ini Haeju adalah bos besar dari suatu organisasi yang beranggotakan mantan militer semua. Si informan juga sebenarnya adalah tangan kanan Haeju dan mereka bekerja sama demi merebut uang korupsi milik Jenderal Park. Ternyata Haeju juga telah bekerja sama dengan para jenderal lain untuk merebut uang korupsi Jenderal Park yang akan dibagi rata. Namun sekarang uang tersebut belum bisa ditransfer sebab kata sandi rekeningnya masih berada di tangan suami Haeju. Tak lama Haeju menampilkan video Jenderal Park yang sedang disiksa lalu dengan kejamnya, Haeju memerintahkan anak buahnya agar menghabisi Jenderal Park. Di tempat lain, Gangmu membawa Kim ke dokter suruhan Haeju kemudian dokter itu langsung mengobati Kim dan meminta Gangmu agar menunggu sebentar. Dan ternyata, ruangan dokter tersebut telah disadap oleh Haeju sehingga Haeju dapat melihat dan mendengar suara di sana dengan jelas. Tak lama Kim tersadar dan ia berterima kasih kepada Gangmu karena telah menyelamatkannya. Kemudian ia meminta tolong kepada Gangmu agar mengamankan flash disk yang berisi sandi rekening milik Jenderal Park. Flash disk itu ia sembunyikan di braket pintu rumah Kim yang beralamat di Koneng No 19. Mendengar hal tersebut, Gangmu pun akan segera mengambil flash disk tersebut. Namun sebelum pergi, Gangmu memberikan ponsel kepada Kim dan memintanya agar cepat menghubunginya jika terjadi sesuatu. Haeju yang mendengar dan melihat tentang di mana flash disknya disimpan, ia pun langsung menugaskan para anak buahnya untuk mengambil flash disk tersebut. Di waktu yang sama, rupanya Misun juga sedang dalam perjalanan menuju ke rumah nomor 19 untuk mengambil flash disk tersebut karena sebelumnya ia telah diberitahu oleh si wanita korban penembakan. Singkat cerita anak buah Haeju sampai duluan ke rumah tersebut dan berhasil mengambil flash disk. Haeju yang mengetahui hal tersebut segera memerintahkan anak buahnya yang lain agar menghabisi semua orang yang terlibat termasuk Gangmu dan Kim suaminya sendiri. Terlihat si dokter suruhan yang langsung memasukkan racun ke dalam suntikan dan hendak menyuntikannya ke tubuh Kim. Karena feeling Kim sangat kuat, hingga inilah yang terjadi. Setelah membuat si dokter pingsan, Kim segera menghubungi Gangmu lalu menanyakan untuk siapakah Gangmu bekerja.
Gangmu mengatakan jika ia tidak bekerja dengan siapapun melainkan hanya membantu Haeju istrinya Kim. Mendengar hal tersebut, Kim menjelaskan jika sudah 5 tahun dirinya berpisah dengan Haeju. Sekarang Haeju telah menjadi orang jahat dan mempunyai organisasi kriminal. Belum selesai bercerita, si dokter pun kembali sadar dari pingsannya dan langsung menembak Kim. Di waktu yang sama, mobil Gangmu juga harus ditabrak oleh mobil besar yang ternyata itu juga adalah ulah dari para anak buah Haeju. Misun yang baru saja sampai di rumah 19, ia langsung berhadapan dengan anak buah Haeju. Di tengah pertarungan, Misun berhasil merebut flash disk tersebut lalu ia kabur ke ruangan belakang sambil beradu tembak. Misun menyalin dulu flash disk tersebut ke dalam ponselnya. Setelah berhasil menyalin, Misun menyimpan ponselnya di atas lemari berangkas lalu ia pun menyerahkan diri kepada anak buah Haeju. Pada akhirnya Misun ditangkap dan dibawa ke markas Haeju. Di sini Haeju terus saja menyiksa Misun sambil menanyakan di mana flash disk tersebut. Namun Misun tetap tidak mau membuka mulut meskipun dirinya harus disiksa. Pada akhirnya Haeju menghubungi anak buahnya menggunakan video call lalu memperlihatkan Gangmu yang sedang terbaring lemah akibat kecelakaan. Kemudian Haeju berjanji akan menghabisi Gangmu jika Misun tak kunjung memberitahu di mana flash disk tersebut. Mau tak mau Misun pun mengatakan kalau flash disknya masih berada di rumah nomor 19. Dengan cepat Haeju menghubungi anak buahnya lalu memintanya agar kembali ke rumah tersebut untuk mencari flash disknya. Setelah flash disk berhasil ditemukan, Haeju malah meminta anak buahnya untuk menghabisi Misun dan juga Gangmu yang masih berbaring lemah. Namun saat Gangmu akan dihabisi, tiba-tiba ternyata sedari tadi Gangmu telah sadar dan mendengar semua obrolan Haeju yang telah menculik istrinya. 30 menit kemudian terlihat Misun yang akan dihabisi oleh anak buah Haeju namun tiba-tiba hanya butuh beberapa detik Gangmu dapat meratakan semua anak buah Haeju yang ada di sana. Misun sangat kaget dan tak menyangka jika suaminya yang terlihat culun, pada kenyataannya sangat brutal. Kemudian Gangmu membawa Misun pergi dari sana sebelum anak buah Haeju yang lain berdatangan. Kini semua anak buah Haeju mulai mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran tak bisa terhindarkan. Gangmu berhasil menyingkirkan semua anak buah Haeju yang mengejar dengan menggunakan cara ini. Dirasa situasi telah aman, barulah Gangmu meminta maaf dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Gangmu juga menjelaskan, jika sebenarnya ia adalah mantan agen khusus yang bertugas membasmi teroris waktu dulu. Setelah pensiun, Gangmu lebih memilih untuk merubah semua identitasnya agar semua orang tidak ada yang mengetahui siapa Gangmu sebenarnya. Hal ini sengaja Gangmu lakukan agar orang-orang yang ada di dekat Gangmu menjadi aman. Setelah dijelaskan, akhirnya Misun pun mengerti. Bahkan sekarang Misun pun menjadi sangat bangga karena suaminya yang culun itu ternyata orang brutal di masa lalu. Kemudian Gangmu dan Misun kembali ke rumah nomor 19 untuk mengambil ponsel yang bersalinan sandi dari rekening General Park yang sebelumnya ia sembunyikan di atas lemari brankas. Akan tetapi, ketika dibuka sandi itu sudah tidak cocok karena Haeju telah menggantinya. Pada akhirnya Gangmu mengajak Misun agar mendatangi saja markas Haeju untuk merebut uang dan juga menangkap Haeju. Dengan cepat mereka berdua pun langsung menyiapkan persenjataan lalu pergi menuju markas Haeju. Sesampainya di sana, dengan mode senyap Misun dan Gangmu langsung masuk ke dalam sambil menghabisi satu persatu penjaga. Kemudian mereka berdua pergi ke ruangan kontrol untuk mematikan listrik. Haeju sendiri ternyata sedang membagikan uang korup General Park dengan cara mentransfer kepada semua jenderal lain yang telah bekerja sama. Namun tiba-tiba listrik padam sehingga transfer itu menjadi gagal. Haeju langsung saja meminta para anak buahnya untuk memeriksa ruang kontrol karena ia mempunyai firasat tidak enak. Di waktu bersamaan, Misun menghubungi Haeju menggunakan radio HT lalu mengatakan jika sebentar lagi ia akan menghabisinya. Mendengar hal tersebut Haeju tidak menyangka jika Misun dan Gangmu masih selamat. Dengan cepat ia pun mengerahkan semua anak buahnya agar menangkap Misun dan juga Gangmu. Tak lama kemudian Gangmu dan Misun kembali beraksi dengan menghabisi puluhan anak buah Haeju yang mencoba menghentikannya. Sambil dikawal beberapa anak buahnya yang tersisa, Haeju dan si informan berusaha kabur dari sana sambil membawa satu kotak berisi uang General Park. Haeju pun dibuat terkejut ketika masuk ke sebuah lorong dan melihat puluhan anak buahnya telah berserakan. Tak lama kemudian, terjadilah ledakan bom asap yang seketika itu para anak buah Haeju yang tersisa lenyap karena ada yang menembak. Kemudian si informan menginjak jebakan bom yang telah dipasang Gangmu hingga terjadilah ledakan.
Saat Haiju setengah sadar, ia pun dihampiri oleh dua orang yang berpakaian seperti anak buahnya lalu membawa Haiju pergi dari sana dengan menggunakan mobil. Di waktu yang sama, si informan baru tersadar dari pingsannya dan ia segera mengejar Haiju. Di tengah perjalanan, ternyata dua orang yang membawa Haiju adalah Gangmu dan Misun. Misun langsung menodongkan senjata kepada Haiju namun tiba-tiba si informan datang dan menabrakkan mobilnya. Kemudian terjadilah pertarungan antara si informan dengan Gangmu. Sementara itu Misun berhadapan dengan Haiju. Di tengah pertarungan, Haiju berhasil kabur menggunakan mobil sambil membawa kopernya. Melihat hal tersebut, Misun langsung mengejar meskipun harus dengan berlari. Sementara Gangmu masih berhadapan dengan si informan yang sama-sama kuat. Namun pada akhirnya Gangmu dapat mengalahkan si tangan kanan lalu menyusul Misun yang sedang mengejar Haiju. Di sini, Haiju sempat akan lolos karena ia menjalankan mobil dengan kecepatan penuh. Namun Misun yang tidak kehabisan ide, ia pun menembak gas yang berada di dekat mobil Haiju hingga inilah yang terjadi. Kemudian Misun dan Gangmu menghampiri Haiju yang sudah tidak berdaya. Mereka tidak menghabisi Haiju melainkan hanya membawa kopernya saja. Hal tersebut sengaja mereka lakukan sebab di luar sudah banyak sekali polisi yang mengepung sehingga Haiju dipastikan akan ditangkap lalu dihukum seberat-beratnya. Saat keluar dari markas Haiju, terlihat Misun dan Gangmu yang disambut bagaikan pahlawan oleh para detektif polisi dan juga militer. Mereka berdua menyerahkan koper itu kepada petinggi militer karena uang dari koper tersebut adalah milik negara. Sanwo yang merupakan anak buah Misun yang sebelumnya sempat menyempelekan Gangmu, ia pun sangat tidak menyangka jika Gangmu adalah mantan agen pasukan khusus yang paling ditakuti di negaranya. Mereka semua pun memberikan hormat kepada Misun dan Gangmu karena dianggap telah membantu negara. Film pun berakhir.